Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf saya agak pilek, capean akreditasi. Sudah bisa kelihatan ya slide PowerPoint di Zoom. Bisa, Sudah, Bang. Pak. Baik, kita akan masuk kepada pertemuan kelima tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Ya. Nah, ini di official assessment system itu ada menghitung pajak sendiri, ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 67 dan menghitung pajak orang, ya, ada di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 67. Nah, terjadi reformasi perpajakan tahun 83. Jadi menghitung pajak sendiri itu mulai dari pajak penghasilan, ya, termasuk pajak BBN, ya, tambahan nilai, ya. Itu adalah menghitung pajak sendiri. Menghitung pajak orang adalah orang pribadi, penghasilan orang, terus termasuk juga badan usaha milik orang, ya, dan sejenisnya. Baik, di dalam sistem pungutan pajak, ya, di reformasi pajak tahun 83, ya, bahwasannya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi besar kecilnya pajak kita itu ada di pihak aparat pajak, ya, berdasarkan laporan keuangan kita, berdasarkan gaji kita. Tapi selama kita tidak memberikan laporan, karena kita tidak punya NPWP misalnya, ya petugas pajak tidak bisa menghitung pajak kita. Berapa yang harus di-store atau berapa yang harus kita bayar. Kuncinya ada di kita itu sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak. Kalau kita belum terdaftar ya nggak pajak. Itu aja. Nah, terdaftar atau tidak itu tergantung kesadaran kita sebagai warga negara. Tetapi sekarang untuk ngurus apapun, ya, itu selalu disertakan nomor pajak yang diminta NPWP. Kita mau ikut seminar, ikut pelatihan, ikut diklat, diminta NPWP. Apalagi kita jadi narasumber, pasti yang diminta NPWP. Kalau tidak ada NPWP-nya, ya nggak enak. Kita sudah jadi narasumber, kita jadi peserta diklat pelatihan dan pendidikan, nggak punya NPWP ya malu lah. Ya, meskipun kita tidak bayar pajak misalnya karena gaji kita tidak lebih dari 3 juta, penghasilan kita juga tidak lebih dari 3 juta, ya minimal kita punya yang namanya nomor pokok wajib pajak, ya. Bagaimana di 83 juga, di mana ada kewenangan besar tidaknya pajak itu bisa ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri apabila kita memberikan pelaporan atas pajak yang harus kita store. Jadi ada dua, ada petugas, ada kita sendiri. Nah, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak di withholding system itu, ya, adalah wajib pajak dan bukan aparat pajak. Apabila, nah ini biasanya adalah pajak badan. Kalau pajak badan, biasanya kita yang menentukan berapa besarnya pajak berdasarkan laporan keuangan. Tidak mungkin petugas pajak, ya, karena petugas pajak tidak tahu laporan keuangan kita. Itu ada di withholding system. Ini dasar hukum, ya, nomor 6, 83, 994, 16 tahun 2000, 28 2007, Perpu nomor 5 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir nomor 28 tahun 2007 mengatur ketentuan formal bagi PPH, pajak penghasilan, ya, PPN, PPNBM,
ya. Terus PBB, PBHTB, PPSP, pajak atau pajak lainnya yang mengacu kepada undang-undang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau misalnya download tentang PPH, PPN, PPB, PPHTB, PPSP, boleh ya. Download saja PPH terbaru, PPN terbaru, gitu. PDF langsung muncul, ya. Supaya lebih paham lagi. Ya. Termasuk nanti saya kirim ke grup ya, distribusi pajak, aturan pajak untuk pusat, provinsi, sama kota kabupaten. Nanti saya kirim di grup WA supaya Bapak Ibu tahu kalau di pusat itu perbandingannya berapa, ada di pasal berapa, ayat berapa. Ini pokok bahasan kita. Pertama adalah NPWP dan NPPKP. Terus surat pemberitahuan, SPT dan SSP, penetapan pajak dan pemeriksaan, pembukuan dan pencatatan, penagihan, keberatan dan banding. Ya. Pajak itu apa sih sebenarnya? Terus kenapa saya harus bayar pajak? Di pertemuan awal saya katakan bahwa itu hanya kesadaran. Ya. Hanya kesadaran, ada aturan, ya, dan ada ketetapan. Kalau kita tidak mendaftar NPWP, baik pribadi maupun badan, begitu banyak kok pedagang-pedagang di pedesaan itu nggak punya NPWP. Beras, ya, pedagang Polowijo, banyak nggak bikin NPWP. Lagi di Batu Malang, ya, petani-petani itu yang penghasilannya sampai ratusan juta kubis itu banyak yang nggak punya NPWP. Ya. Terus apakah dia mau kita hukum? Ya enggak lah. Apakah kita mau kita jerat? Mau kita jerat pasal berapa? Ya. Kita dia tidak tahu penghasilan dia berapa. Semua itu adalah kesadaran. Makanya petugas pajak, ya, pajak wilayah itu punya kewenangan untuk memberikan penyuluhan kesadaran wajib pajak, ketaatan wajib pajak, pembayaran wajib pajak, itu mereka punya kewenangan. Tergantung ya, sosialisasinya bisa menyentuh ke pedalaman tidak lagi. Dan di perkotaan aja masih banyak, apalagi yang ke pedalaman. Ya. Inilah adanya kesadaran dan ketaatan. Ini ada dua, kesadaran dan taat. Sadar dan taat. Sadar tapi tidak taat juga ya percuma. Ya, artinya apa? Cuma punya NPWP. Jadi kalau sadar tapi tidak taat percuma juga. Sadar mendaftar jadi NPWP tapi tidak bayar pajak. Punya nomor tapi nggak punya bayar pajak. Tapi nggak bisa juga, nggak punya nomor tapi sadar. Itu monitornya kemana? Ya, jadi dua-duanya sadar dan taat. Oke, ini pengertian pajak. Saya kira di awal sudah saya katakan, kenapa saya sampaikan lagi, sekedar mengingatkan. Ya. Ini kewajiban mendaftarkan diri pasal 2 ayat 1. Ya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai aturan perundang-undangan dan seterusnya mendaftarkan, ya. Biasanya kita mendaftarkan sekarang online bisa, offline juga sudah bisa sekarang ke KPP Pratama atau kantor pungutan pajak terdekat. Ya. Persyaratan subjektif yaitu tadi, ya. Sedangkan persyaratan objektif ya yang sesuai dengan penghasilan kita. Kalau subjektif yaitu subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan, ya, objek pajaknya badan warisan yang belum terbagi dan badan usaha tetap.
Sedangkan yang objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau juga karena diwajibkan untuk melakukan pemotongan pungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lagi ya, sadar dan taat. Tidak sadar taat juga nggak bisa bayar. Sadar tapi tidak taat juga ya cuma punya nomor wajib pajak. Nah, ini mulai dan berakhirnya kewajiban wajib pajak subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Ya, sebenarnya yang mulai saat dilahirkan atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat menikah. Itu ada di pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam Undang-Undang Perpajakan yang terbaru dapat dibaca. Berakhirnya subjek pajak, oke, dibaca ya. Ini orang pribadi, ada yang ada di subjek pajak luar negeri ya, mulai menjalankan usaha dengan kegiatan badan usaha tetap, ya. Berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha karena bangkrut, pilot, ya, atau karena keadaan tertentu sehingga negara pengadilan menyatakan bahwa badan usaha tetap kita sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dia sudah tidak perlu bayar pajak. Nah, siapa yang wajib pajak? Wajib pajak orang objek pajak ya, wajib pajak badan, wajib pemungut atau pemotong pajak dari dinas pendapatan daerah melalui KPP Pratama. Ya. Nah, ini PTKP, penetapan wajib pajak ya, wajib pajak kawin, wajib pajak istri bekerja, tanggungan maksimal 3 yang diakui. Ini nanti setelah kita UTS, kita mulai lakukan hitung-hitungan. Saya jelaskan untuk saya kasih PR. Saya suruh tayangkan salah satu di antara Bapak Ibu hasil PR yang sudah dibuat. Salah tidak ada masalah. Kita perbaiki bersama-sama. Ini PTKP lama ya. Sebelum muncul Undang-Undang Perpajakan 2009, contoh wajib pajak setahun penghasilannya 13.200, sebulan 1.100.000. Ya, ini yang pertama. Sedangkan yang terbaru, nah ini harus ada penghasilan minimal 1.320.000. Ya. Nah, sedangkan wajib pajak kawin, ya, aturan lama 1.200.000, aturan baru 1.320.000. Ya, istri bekerja dinilai juga, jadi disamakan. Nah, termasuk tanggungan. Ya, ini penetapan, tapi kembali lagi bahwa kita bisa membayar pajak apabila ya penghasilan kita yang tertera di slip gaji atau di rekening minimal 3 juta. Kalau tidak 3 juta kita nggak wajib membayar pajak. Tetapi tetap ada laporan nihil. Ya, kita catat aja. Kita kan sudah punya nomor pokok wajib pajak nih. Gimana caranya kita tidak dikenakan pajak setiap bulan? Ya, saya tidak tahu kalau yang sudah bekerja apa di tempat pekerjaannya dipotong. Biasanya kalau gajinya tidak sampai 3 juta nggak dipotong. Kalau di atas 3 juta pasti dipotong. Pajak penghasilan sekarang potongannya sudah 11%. Kalau kemarin aturan sebelum kenaikan biaya materai dari berapa dari 6.000 ke 10 itu masih 10%, naik 1%. Nah, ini wajib pajak orang pribadi. Ormas parpol itu juga harus punya nomor pokok wajib pajak. Semua ada usaha apalagi. Ini nomor pokok wajib pajak ya. Ada di pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP ya. Ada 15 digit ya. Ini yang digit 01 digit nomor anggap dari nomor terakhir lah ya. 000 itu kode cabang. 999 itu kode KPP. Ya. Nah, selanjutnya baru kode wajib pajak. Biasanya ngikutin tanggal lahir. Ya. Contohnya yang di bawah ya. NPWP-nya Haris Budi Setiawan. Ini
Contoh dusun Jajang Surat Utara, terdaftar tanggal 6/2/2007, ya. 24088, ya, 623. Nah, KPP Pratamanya itu 627. Sorry. Iya, kode KPP-nya Banyuwangi itu 627. Yang di depan itu adalah kode wajib pajak. Biasanya ngikutin tanggal lahir, tahunnya nggak disebutkan. Bisa juga ini tahun. 4088623. Kalau tidak saya itu maaf, saya mau tanya, ini semua yang ada di Zoom ini sudah punya NPWP? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Jadi kalau sudah, saya langsung saja. Sudah tahu semuanya. Di tempat pendaftaran, kalau di Sidoarjo ya, KPP Pratama Wilayah Utara ini. Jangan Waru, Sedati, Sukodono, Buduran. Ini wilayah utara. Ini bayarnya ke KPP Pratama yang sebelah barat dekatnya Kahuripan. Di situ. Proses pengajuan, proses penerbitan ya, Bapak Ibu. Ya. Yang ngurus terbaru, maksudnya dalam 2020, 2021, 2022 ada yang ngurus terbaru. Pakai offline apa online? Setahu saya online. Online, Pak. Saya kemarin baru bikin, Pak, tapi pakai online. Online. Setelah semuanya terekat, terus cetaknya, ya, kartu NPWP tercetak, itu ngambil ke kantor KPP Pratama terdekat kan? Kemarin saya dikirim, Pak. Oh, dikirim. Hanya saya ngurusin badannya apa NPWP badan itu ngurusnya online, tapi apa namanya, fisiknya saya ambil, tidak dikirim. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke kalau sudah, maksud saya kalau Bapak Ibu sudah pernah ngurus, saya kira materi tadi itu tidak terlalu penting menurut saya. Kita UTS minggu depan ya, atau minggu depannya lagi? Minggu depan kayaknya, Pak. Kalau nggak salah tanggal 24 UTS. 24, ya, Pak. Minggu depan masih ada ini. Masih, Pak. Masih ada apa namanya? Masih ada materi. Ya. Sudah kelihatan? Pajak penghasilan umum. Belum, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ini subjek pajak orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan, baik perseroan terbatas, ya, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, ya bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap.
pajak, oke, sudah tadi. Subjek pajak luar negeri saya kira tidak begitu penting ya. Artinya subjek pajak orang pribadi dari luar negeri itu kalau dia sudah menetap ya, di Indonesia minimal 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, boleh dia membayar pajak di tempat kita melakukan kegiatan melalui badan usaha atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya. Jadi ukurannya sudah lebih dari 1 tahun. Kalau belum kena pajak, belum punya kewajiban membayar pajak. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Kalau dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri yang dikenai pajak yang hanya penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Kalau penghasilannya dia di luar negeri tidak bisa. Di Indonesia. Yang lain-lain sama proses prosedurnya ya. Tidak termasuk subjek pajak ya, kantor perwakilan negara asing itu tidak dikenai tidak dikenai pajak ya. Terus pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat itu tidak dikenakan pajak ya. Dengan syarat bukan WNI. Kalau WNI kan ada juga di konsulat ya maupun kantor perwakilan negara asing orang Indonesia diperkerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan hubungan dengan Indonesia. Ya, orang itu dikenakan pajak meskipun dia bekerja di konsulat, di kantor konsulat, tetap dikenakan pajak. Karena ini salah satunya keluar di UTS, makanya saya agak ngebut. Nah, ini cara menghitung pajak ya. Wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri ada 2 cara penghitungan PPh berdasarkan pembukuan dan pencatatan. Artinya pajak berutang sama dengan tarif pajak ya, katakanlah 11% kali penghasilan kena pajak. Ya. Jadi kalau kita kena pajak penghasilan kita 0,11 sekarang ya. Penghasilan kita di atas 3 juta. Kalau 2,5 tak kena, Pak. Jadi tetap lapor. Tetap melapor ya bahwa penghasilan 2,5 ya. Terus tarif pajaknya 11% kali 0,5 hitungannya sekian terus nihil. Di bawahnya ditulis nihil. Tetap lapor supaya nanti nggak dikirimi surat. Ya, nggak dikirimi surat karena kita belum lapor. Kalau kita nggak lapor dikirimi surat. Tapi kalau kita lapor enggak. Nah, sekarang terutama yang saya tahu ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan kayak SMP, SMA, perguruan tinggi ya, itu mereka yang ditransfer ke rekening itu 2,8. Tidak pernah 3 juta. Sedangkan yang tunjangan jabatan, ya, tunjangan transportasi manual, sebenarnya ya kayak dosen gitu, itu paling enggak 3,8 sampai 4,8 minimal gajinya. Tapi mereka tidak dikenakan pajak karena tunjangan itu dimanualkan. Sehingga yang masuk di transfer kalau dicek oleh wajib pajak itu 2,8. Jadi tidak kena pajak. Tapi tetap saya lapor. Apalagi saya punya usaha tambak. Usaha tambak ya 1 tahun saya lapor penghasilan tambak. Saya lapor. Dan saya hanya bayar setiap tahun itu hanya 1 juta berapa. Nah, penghasilan tambak setelah sebelum potong pajak paling kembalikan 1 tahun itu penghasilannya sekitar 120 juta. Nah, tapi karena saya masih ada pinjaman ke bank,
Jadi saya masukkan pinjaman ke bank sekian. Jadi sisa untung itu setelah dikurangi pinjaman ke bank, ya untungnya paling sekitar 8 sampai 11 juta. 1 tahun itu Pak. Otomatis saya sebenarnya nggak harus bayar pajak. Penghasilan saya belum di atas 30 juta per tahun. Ya, saya tetap laporan. Ya, tapi bayar kadang. Bayar 1.100.000. Nggak tahu nanti. Biasanya setelah 10 tahun dikoreksi apa saya lebih pajak atau kurang. Kalau lebih dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, motong pajak tahun berjalan berikutnya. Ini penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Ya. Kalau ini badan, yang di bawahnya itu adalah pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak, penghasilan neto. Ya, itu penghasilan bruto, penghasilan kotor, penghasilan secara keseluruhan, dikurangi biaya yang diperkenankan undang-undang atas perpajakan. Ya, itu yang badan. Kalau yang wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak, ya, itu penghasilan neto, ya, dikurangi PTKP, penetapan pajak yang harus dibayar. Penghasilan neto sama dengan biaya yang diperkenankan undang-undang PPh penghasilan dikurangi PTKP. Ya, ini penting tahu dulu, baru nanti kita akan ada contoh soal. Setelah UTS kita akan banyak, paling tidak 3 ya. PPh 21, 22, 23. Kalau 3 itu Prof. Kalau hitung yang lain-lain waktunya nggak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Enggak, Pak. Lanjut ya. Itu penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Ya. Jadi Dirjen Pajak itu sebenarnya sudah menetapkan hitung-hitungan. Jadi kalau Bapak Ibu anggaplah Bapak Ibu malas menghitung gitu ya. Datang ke KPP Pratama, ngomong aja di situ. Pak, tolong bantuin saya menghitung PPh pribadi. Nah, itu Ibu langsung sama rumusnya itu. Langsung dikasih tata aturan perpajakan, ya, dikasih gitu. Ini Pak aturannya, Bapak tinggal ini atau saya hitungkan. Biasanya kalau saya pertama kali itu saya minta tolong dihitungkan, pura-pura goblok. Bu, dihitungkan aja ya. Dihitungkan saya ngelihat ngitungnya. Jadi kita paham. Termasuk yang badan. Nah, saya bayar pajak penghasilan punya teman sama, minta dihitungkan. Ya biasanya sudah ada perhitungan di situ ya. Dia minta laporan keuangan kita ya. Di rugi laba itu penghasilan kita sekian dalam 1 bulan, terus dihitung dalam 1 tahun. Misalnya 45 juta. Nah, berarti 45 kali 5% pengenaan pajak berapa akan ketemu nanti sekian persen. Nah, seperti itu. Jadi awalnya saya pura-pura goblok. Saya ingin tahu perhitungannya mereka. Setelah tahu selanjutnya baru. Tapi sekarang sudah melalui e-billing ya, e-billing atau ISPT, ya, pembayaran pajak lewat internet. Jadi sekarang sudah harus menggunakan internet, sudah harus secara online. E-billingnya
sekarang menggunakan ini. Ya. Ini adalah ISPT, ya, ISPT massa. Jadi sekarang kalau kita nah ini ya, ini login, username. Password lupa saja. Lama nggak dipakai. Oke, nanti sekarang pakai ini. Jadi kita kalau saya pribadi sudah pakai ini sekarang, ya baik pilih ISPT sendiri itu pakai isi SPT sendiri, pilih SPT itu pakai. Cuma saya agak lupa ini passwordnya. Karena udah lama, hampir 1 tahun saya tidak urus pajak lewat SPT manual. Nanti kita akan pakai seperti ini. Latihannya enggak, kita latihannya manual. Tidak pakai SPT. Jadi di sini penghitungan PPh dengan dasar pencatatan adalah memberikan kemudahan dalam menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak, ya, objek pajak yang menjalankan usaha. Pertama, tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik apabila tidak ditemukan. Yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Baru kita akan melakukan penghitungan. Selama benar enggak, langsung muncul perkalian. Ini wajib pajak menggunakan norma penghitungan, ya. Wajib pajak, objek pajak yang memenuhi persyaratan peredaran bruto kurang dari 4.800.000. Jadi memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, ya, dengan menyampaikan juga catatan-catatan untuk bukti bahwa dia memang kurang dari 4.800.000, gitu ya. Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pencatatan dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan. Artinya gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membayar pajak badan, biasanya nih kalau kita mau mangkir, mau belum bayar, itu bawa catatan laporan keuangan tetapi masih belum final. Jadi Bu, ini saya masih belum final. Kan biasanya terakhir itu tanggal Maret, ya, Maret bulan tahun berjalan. Kita mau bayar pajak 2022, itu kita diberikan waktu sampai akhir Desember. Gak apa-apa bawa catatan laporan keuangan kita badan, ya, ke KPP Pratama. Tapi itu belum final. Kita mengatakan bahwa ada biaya yang belum dimasukkan. Tapi kita sudah lapor, sehingga kita nggak perlu dikirimin surat. Kalau kita lapor, kita dimintai nomor pokok wajib pajak badan, kita nggak dikirimin surat. Kita disuruh menyelesaikan paling lambat 31 Maret 2023. Nah, baru biasanya wajib pajak perusahaan-perusahaan itu saat itu baru dia finalisasi pelaporan keuangan, ya, pendapatan bruto atau pendapatan itu belum dikenakan wajib pajak. Katakanlah misalnya adalah 100 juta misalnya. Ya, 100 juta itu nanti yang akan dikalikan dengan ketetapan pembayaran pajak. Nah ini, ya, ini yang berlaku mulai 1 Januari 2022, Undang-Undang PPh sama Undang-Undang HPP. Ya. Ini lapisan tarif, ya. Nah, ya. Penghasilan kena pajak 0 sampai
50 juta tarifnya 5%. Ya. Nah, sedangkan yang terbaru ya ini berubah bukan 0,0 sampai 50 juta, tapi 60 juta, 5%. Terus ya ini undang-undang HPP. Terus selanjutnya yang tarif kedua lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Yang ini 60 ya sampai 250. Jadi kita pakai ini ya, kita pakai ini. Jadi kalau yang lama 500 juta 30%, ini 500 sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35. Itu sudah masuk ke tarif progresif 5%. Nah, ini pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap. Biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto ya 6 juta per tahun atau 500 per bulan. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Ini TK 0 ya. Ini kalau pria kawin penghasilan 1 tahun 58.500. Jadi PTKP suami istri digabung. Ketetapan ini yang punya istri, saya belum punya anak. Ini punya istri dan punya anak. Saya pilih juga. Nah, baru nanti kita akan menghitung iuran BPJS ditanggung pemberi. Nah, itu objek PPh pasal 21-nya ini. Ya. Jadi kalau sudah masuk kategori, maka ditanggung pemberi kerja, ditanggung karyawan. Ini terkait dengan perusahaan. Mana yang ditanggung karyawan, mana yang ditanggung perusahaan. Sudah kita masuk ke contoh berikut. Ini kalau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ini kita menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi kalau penghasilan seharinya kurang dari 4.500 sehingga penghasilan akumulatifnya tarifnya 0. Jadi tidak dipotong. Baru dia akan dipotong kalau penghasilannya per harinya lebih dari 4.550 atau ya atau sama dengan 4,5 juta. Ada cara penghitungan pasal 21 persentase tarif dari penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan kali tarif pasal 17 tadi. Ini kalau apa namanya, kalau di perusahaan itu yang menghitung staf pajak di sini. Bapak Ibu bisa langsung terima gaji. Malam Pak, Pak mau tanya Pak. Ada nih Pak di salah satu perusahaan ada karyawan yang dia itu kerjanya karyawan toko seperti itu ya Pak. Lalu dia itu berpenghasilan UMK di Papua seperti itu Pak. Tapi di perusahaannya dia masih potong pajak Pak. Apakah
perusahaannya memasukkan dia terdaftar sebagai buruh harian ya Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi pernah tanya enggak, pemotongan itu dasarnya apa? Dasarnya apa upah harian? Apa dasarnya gaji tetap setiap bulan? Hitungannya HK sih Pak, 25 hari kerja seperti itu Pak. Tapi dia tetap terpotong NPWP Pak. Beberapa persen seperti itu. Apakah dia itu dimasukkan dalam ini Pak, karyawan buruh harian seperti itu oleh perusahaannya Pak? Harusnya kan untuk gaji yang sebesar itu harusnya kan tidak ini Pak, tidak kepotong pajak kan Pak, karena dia cuma UMK seperti itu Pak. Tapi pas di slip gajinya dia tertera itu NPWP potongan ada beberapa persen seperti itu Pak. Ada 2,5% Pak dari dia. Kalau buruh harian Bu, berarti dia tidak sebagai karyawan tetap, tapi ikut outsourcing. Oh baik Pak, berarti memang PKWT itu memang ada potongan untuk karyawan-karyawannya kontrak seperti itu ya Pak? Betul. Jadi yang motong itu perusahaan dia bekerja. Yang motong itu adalah perusahaan yang menyalurkan dia kerja. Biasanya outsourcingnya itu. Dan biasanya pihak outsourcing ya membayar penghasilan selama dia pungut atau dapat bayaran dari perusahaan rekanan, maka dia ngambil dari gaji karyawan. Meskipun gaji karyawan tidak nyampe 3 juta per bulan, tetap dia ngambil. Karena outsourcing kan penghasilannya dari jasa kerja karyawan. Dia tidak punya penghasilan lain. Maka untuk membayar pajak penghasilannya dia ya terpaksa subsidiar dari para pekerja yang dia salurkan ke perusahaan itu. Betul Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya itu benar itu. Outsourcing benar, secara perundang-undangan outsourcing benar ya. Nah, jadi makanya ya inilah sekarang dalam rangka investment ya, banyak investasi masuk ke daerah ya, salah satu yang diperkenankan dan dipersilahkan oleh Dinas Tenaga Kerja atau ya provinsi atau kota kabupaten adalah insentif pajak. Insentif pajak itu bukan berarti dikasih insentif kalau perusahaan bayar pajak, bukan. Diperkenankan perusahaan memotong gaji karyawan yang disalurkan ke pengguna ya itu untuk membayar penghasilan outsourcing. Ya, karena outsourcing itu Bu penghasilannya kecil Ibu. Setahu saya kalau di Sidoarjo ya beberapa teman yang punya outsourcing itu pendapatannya tidak banyak Bu. Contoh dia hanya mungut ya. Pertama adalah dia nggak berhak Bu mungut gaji, nggak boleh. Tapi dia berhak motong gaji seragam. Nah, dia ngambil dari pembelian seragam itu paling banyak 5% itu. Terus tes kesehatan. Tes kesehatan misalnya biayanya 300 per orang, dia hanya boleh mengambil maksimal 5% itu. Jadi penghasilan outsourcing itu dari jasa itu, termasuk pajak. Pajak diambil dari karyawan yang disalurkan. Ya, dapatnya baru dia bayar pajak penghasilan. Nah, kalau di total Ibu ya, pajak penghasilan biasanya dia hanya dapat sekitar total keseluruhan dia hanya dapat sekitar 2,5%. Ya, yang lainnya itu dipakai dia operasional. Kan dia juga punya staff. Outsourcing itu punya staff. Staff internal maupun staff eksternal. Staff internalnya ya terkait administrasi, ya terkait pengurusan legalitas, terkait penyaluran. Sedangkan staf eksternalnya adalah pengawas di pabrik. Jadi kalau dia mengawasi karyawan kerja itu bukan karyawan pabrik. Dia perwakilan outsourcing yang bertugas mengawasi pekerja outsourcing yang bekerja di pabrik. Supaya sesuai harapan dengan pabrik. Karena kalau tidak pabrik putus kontrak. Ya. Dan kalau terjadi kecelakaan kerja, ya terjadi kinerja yang kurang, itu bukan tanggung jawab pabrik,
tapi tanggung jawab outsourcing. Outsourcingnya dipanggil sama pabrik. Ini saya 2 hari kemarin terjadi penurunan produksi. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi, kalau tidak naik kapasitas produksi saya karena kinerja orang yang kamu salurkan ke saya rendah, saya putus kontrak. Makanya kadang-kala pengawas pekerja di perusahaan yang diwakili outsourcing itu rotok lebih keras daripada pengawas yang dari perusahaan itu sendiri, karena itu menyangkut harkat hidup outsourcing ke depan. Bisa dipahami, Bu, ya? Halo. Oke, ini materi masih untuk mahasiswa reguler, Bapak, ya. Jadi nanti ini contoh. Nah, ini sudah masuk contoh. Reno nomor wajib pajak sekian. Menikah dan belum punya anak. Mulai dari tahun 2022 bekerja di PT Jaya Abadi dengan proyek gaji sebulan 5 juta. Nah, dan membayar iuran pensiun sebesar 200. Nah, ini suruh hitung. PPh pasal 21 bulan Januari. Ini hitungannya, Pak. Nanti begitu. Jadi saya jelaskan dulu, baru nanti saya kasih PR. Tapi ini saya jelaskan, yang pokok-pokok ini saya belum revisi. Ya, ini kan banyak narasi-narasi ini. Nah, saya potong-potong narasinya, tidak harus sebanyak ini. Saya potong-potong langsung simple. Jadi Bapak Ibu nanti akan langsung menghitung gaji setelah UTS, Bapak Ibu, ya. Setelah UTS. Aturan mainnya kayak apa. Nah, ini sudah gaji pengurangan, ya, akan ketemu, maka PPh pasal 21 bulan Januari dia adalah bayar hanya 19.375. Tapi untuk bayar 19.000 dari mana, ya kita akan tahu. Nah, ini contoh yang kedua. Pegawai tetap dengan gaji bulanan. Kalau ini pegawai tetap dengan gaji bulanan juga. Menikah punya anak kalau nggak salah. Oh iya, menikah dan punya Pak, anak 3. mohon maaf, Pak. Oke. Slide-nya nggak berubah ya, Pak? Bentar. Sudah? Ah, iya benar itu, Pak. Nah. Ya, hanya minta tolong di ini ya, tidak apa-apa. Ini contoh nanti ya. Setelah UTS saya kasih contoh cara perhitungan. Tapi kembali lagi saya ulangi ya. Hal-hal yang tidak terkait terlalu banyak narasi nanti saya penggal. Saya buat simple ya. Ini pasti dipakai, ini rumus ya. Yang rumus-rumus saya pakai, yang ini juga saya pakai. Soalnya ada berapa halaman? 50 halaman. Saya buat 30-an kalau nggak salah. 30 atau 25. Nah, nanti saya kasih penjelasan dulu ya, contoh perhitungan. Ini contoh 1, belum punya anak, menikah belum punya anak. Yang kedua, menikah punya anak, ya, punya anak 3, ya. Nah, baru nanti perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan. Nah, ini contoh yang ketiga, pegawai tetap dengan gaji mingguan dan gaji harian. Kayak itu tadi bertanya itu. Nah, seperti apa? Nah, ini gaji harian atau gaji mingguan. Ini contoh yang keempat, dia tidak kawin. Yang menghitung pajaknya sendiri. Ini jawaban langkah pertama, ini jawaban langkah kedua. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu, tidak perlu hitung-hitungan, sudah langsung tebak. Saya harus bayar segini. Ini kan melalui perhitung-hitungan. Tapi kalau sudah paham, tahu, nggak perlu hitung-hitungan begini, udah tahu bayarnya berapa. Karena rumusnya tetap. Ya, ketetapan rumus tetap, apa yang harus ditambahkan juga tetap, tidak berubah. Tidak kayak aljabar. Ya.
penghasilan itu setahun atas karyawan yang baru bekerja. Penghasilan itu setahun atau berhenti kerja. Ya, itu nanti setelah UTS. Kita kembali lagi dulu ke pemahaman-pemahaman dasar. Dasar dulu. Wajib pajak ya. Wajib pajak, subjek pajak ini dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, ya, atau penghasilan lain-lain, baik pribadi maupun badan. Nah, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan jasa yang diterima atau yang diperoleh. Bisa gaji, upah, tunjangan, honor, komisi. Nah, gratifikasi hadiah itu kena pajak, Bapak Ibu. Bonus termasuk uang pensiun. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Jadi kalau Ibu sebagai karyawan terbaik, ya, dikasih penghargaan, katakanlah 15 juta, itu kena pajak. Kalau laba usaha udah pasti. Ya. Keuntungan karena penjualan, karena pengalihan pasti. Penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Pembayaran tambahan atau pengembalian pajak. Itu kena. Bunga termasuk premium, diskonto, ya, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Itu kena. Ya, kalau Ibu Pak, mau tanya, boleh? Ya, monggo Pak. Saya sedikit ini Pak, mau tanya informasi. Saya kan dulu pernah dapat hadiah ini ya, berupa motor. Itu kalau kisaran harganya 13 juta lah. Gitu. Nah, kira-kira itu kan saya kan harus bayar pajaknya itu Pak. Ya. Nah, Bapak. kalau dari itu misalnya, kalau misalnya saya bayar pajaknya itu 1 juta gitu, masuk akal nggak Pak? Kalau menurut Pak Hairi? Biasanya dijelaskan Pak, bahwa hadiah itu sudah dibayar penyelenggara. Kalau pajak hadiah dibayar penyelenggara, Bapak nggak perlu bayar. Artinya Bapak terima bersih, bukan terima kotor hadiah itu. Tapi kalau itu hadiah, ya, itu memang bayarnya 2,5%. Bapak tadi bayar berapa? Kalau 13 juta itu ya bayarnya paling tidak 2,5% dari 3 jutaan ya Pak? Nggak sampai 1 juta ya Pak? Iya, 1 juta 100 berapa gitu, 150-an. Kan 13 juta bagi 5% berapa? Terus bagi dua kali 2,5%, Pak. Ya sekitar 500 ribuan lah Pak. Ya, jadi kalau Pak bayar berapa tadi? 1 juta, ya sudah masuk. Tapi Bapak yang bayar atau pihak penyelenggara, Pak? Kalau saya kemarin saya yang bayar Pak. Karena kalau nggak dibayar kan kendaraannya nggak dikirim. Gitu. Kalau barang hadiah karena penghargaan, ya itu 2,5%. Aturan lama Pak ya. Kalau aturan baru sekarang sudah 5%, Pak. Bapak tahun berapa ya? Bapak tahun berapa itu? 2018. Nah, aturan lama Pak. Aturan baru mulai dari 2021 Maret itu sudah 5%. Sudah naik. Sekarang kan pajak penghasilan sudah naik 11%, tidak 10%. Ya betul Pak. Ya. Nah, kalau Bapak sekarang itu 5%, ya 5 kali 13. Itu Pak. Udah itu toh. Baik Pak. Makasih informasinya Pak. Baik, ya itu ya. Terus dividen, keuntungan perusahaan.
terus royalti, ya itu kena. Misalnya Bapak punya apa, punya keahlian yang bisa disalurkan ke orang lain dan orang lain meniru karya Bapak. Nah, Bapak harus dapat royalti itu. Tapi ya kalau ini Bapak daftarkan hak karya Bapak. Kalau hak karya Bapak didaftarkan, maka royalti itu akan berjalan dengan sendiri, Pak. Siapa yang pakai karya Bapak itu kena, Pak, royalti. Sekarang royalti juga sudah 5%, Pak. Bapak dapat 5% itu. Bapak yang dapat. Cuma masalahnya ya maaf, di Indonesia pengelolaan royalti oleh dinas pajak kurang. Itu lagu-lagu Rhoma Irama banyak yang dipakai dangdutan di desa-desa, ya mereka enggak bayar, mestinya bayar mereka, Pak. Ya. Jadi contoh misalnya orkes dangdut, berapa banyak menggunakan lagu Rhoma Irama? Ya orkes dangdutnya di kontrak, katakanlah sekarang ukurannya udah 20 juta. 20 juta dia menggunakan lagu Rhoma Irama berapa? Orkes dangdutnya itu menggunakan lagu katakanlah 20 lagu, 10 lagu Rhoma Irama, maka dia dapat royalti itu Rhoma Irama mestinya 5% dari penggunaan lagu yang hanya separuh. Nanti kan bagian orkes dangdutnya menghitung, Pak. Bayar penyanyi berapa? Bayar musik berapa? Bayar sound berapa? Nanti sisanya itulah dibagi 10 lagu orang lain, 10 lagu Rhoma. Nah, katakanlah yang untuk lagu tersisa uang, katakanlah Pak ya, 5 juta. Ya, berarti 5 juta dari 20 lagu. Itu 5%. Berarti sekitar 1 juta, Pak. Nah, karena 1 juta itu punyanya Rhoma Irama cuma 10 lagu, Rhoma Irama berhak royalti cuma 500.000, Pak. Itu kalau tertib di kita. Kita kan tidak tertib. Yang tertib hanya pertelevisian. Pertelevisian pakai lagunya Rhoma, izin, bayar royalti dia, Pak, ke Rhoma, Pak. Itu. Kalau di desa kan tidak mungkin, Pak. Ya, itu bayar royalti. Ya. Terus sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Bapak kalau sewa kendaraan misalnya itu kena, Pak, kena pajak. Penyewa itu kena pajak. Atau yang nyewa bayar pajak, yang penyewa tidak kena, yang punya tidak kena, atau yang punya bayar pajak, Bapak penyewa tidak kena. Itu tergantung kesepakatan. Terus penerimaan, perolehan, pembayaran, macam itu ya. Sebenarnya makelar juga kena pajak, tapi jarang makelar karena nggak bisa terendus, nilainya tidak bisa terendus. Ya. Yang bisa terendus misalnya adalah transaksi-transaksi yang lewat bank, itu bisa terendus. Kalau manual itu nggak terendus, kayak lepas pajak. Untuk keuntungan karena pembebasan utang. Nah, misalnya Bapak punya utang 50 juta, Bapak dianggap tidak mampu membayar karena faktor kesehatan, tidak bisa bekerja misalnya, tetap Bapak kena bayar pajak itu. Itu dianggap pembebasan utang. Berapa bayar pajaknya? 5%, Pak. Sekarang 5%, dulu 2,5%. Nah, termasuk keuntungan selisih kurs mata uang. Misalnya Bapak dapat kiriman dolar, terus ditukar rupiah, dapat tuh, Pak. Ya. Kena pajak Bapak itu. 5%, Pak. Dari kurs, Pak ya. Dari kurs dari selisih, Pak. Bukan semuanya. Ya, dari selisih. Jadi kalau 15.000 terus rupiah 10.000, ya 5.000 aja, Pak, yang kena. 5.000 kena pajak 5%. Jadi dari selisih kurs, Pak, bukan dari nilai semuanya. Ya. Terus selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Aset, Pak, aset-aset yang yang bertambah, pertambahannya itu kena, Pak. Asuransi kena, Pak, premi. Ya.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota. Misalnya Bapak punya yayasan, yayasannya kena Pak sekarang. Dulu enggak, sekarang yayasan kena. Dulu UMKM koperasi tidak kena Pak, sekarang kena. Ya. Aturan Undang-Undang PPh 21 2022 Maret itu kena sekarang Pak. Dulu enggak kena. Makanya sekarang banyak pelaku UMKM tak lapor pajak. Tak menghidupi dirinya sulit, apalagi bayar pajak. Tambahan kekayaan, kalau Bapak melaporkan ya, harta kekayaan Bapak ke PPTAK, itu tambahannya kena pajak. Termasuk penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, itu kena Pak. Terus penghasilan dari usaha bunga. Nah, kalau Bapak mau main bunga, misalnya bank tetelan atau pribadi ke pasar-pasar bawa buku catatan membungakan, itu kena Pak. Tapi ya banyak yang nggak lapor kan, diabaikan. Jadi sebenarnya kalau tertib pajak ini berjalan, Pak, Indonesia kaya. Makanya Sri Mulyani kapan ngomong bahwa dari wajib pajak, ini dari wajib pajak, yang tidak bayar itu sekitar mencapai 35%. Dari wajib pajak, Pak. Kalau dari seluruh penduduk Indonesia yang usaha pribadi, usaha-usaha di kampung-kampung itu semua bayar pajak, Pak. Katanya Sri Mulyani yang bayar pajak dari seluruh penduduk Indonesia itu hanya 38%. Pak. Jadi yang 62% itu mangkir terhadap kesadaran pajak. Kalau itu bayar pajak semua Pak di pedalaman, Indonesia kaya. Utang Indonesia itu Bapak Ibu, itu hanya 3 bulan pembayaran pajak itu lunas. Bahkan ya repot. Kita tidak bisa memaksakan rakyat yang pedalaman itu, pedalaman pinggiran harus taat pajak. Kita masih pendidikan rendah, koneksitas dengan KPP Pratama jauh, ya banyak permasalahan. Baik, saya kira itu ya. Selanjutnya ini masih ada sekitar 15 slide. Kita akan tutup sebelum UTS ya. Jadi nanti bahan UTS sampai sini Bapak Ibu. Ya. Sampai materi kelima. Ya. Materi kelima, ke-6 ini. Materi ke-6 ya. Jadi bahan UTS kita sampai pajak penghasilan umum. Soalnya belum saya buat sih, tapi saya akan buat ya biasanya semalam selesai. Sampai sini. Nggak usah banyak-banyak ya Pak. 20 Pak. 20 dari STI 20. Yang jelas yang jelas nanti ya terakhir itu minggu depan saya kasih tahu kisi-kisinya Pak. Ini ini yang keluar gitu. Dan open book Pak. Oh, open book. Open book. Isinya online. Oke. Berarti pos belajarnya pas open book lah menyerap masuk ke otak. Betul. Kalau soal saya berurutan dari slide Pak. Jadi tidak bolak-balik. Jadi kalau Pak lihat ini tidak ada ini soalnya Pak Hairid. Ini berarti ini. Nah, ini biasanya ada Pak. Nah, ini tidak ada gitu. Pak. Trial ke bawah. Oh, oke Pak. Saya juga tidak mau pusing Pak. Koreksi pusing ya Pak. Baik, cukup Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Siap Pak. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.